Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala dengan tema Ia Menyegarkan Jiwaku. Didasarkan Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 adalah mazmur yang berisi kesaksian pengalaman Daud bersama Tuhan. Tuhan dilukiskan dengan bahasa yang puitis sebagai gembala yang baik dalam hidupnya. Sampai Daud mengatakan, "Takkan kekurangan aku." Dalam pengertian, dia begitu puas hidupnya. Tidak ada yang lain yang diinginkan selain Tuhan. Karena Tuhan telah memenuhi kebutuhannya, bukan hanya kebutuhan jasmani, tetapi terlebih kebutuhan rohani, karena Tuhan gembala yang baik dalam hidupnya. Jika kita mengamati perjalanan hidup Daud, seringkali dia mengalami pergumulan yang berat. Dikejar-kejar oleh Saul yang ingin membunuhnya karena iri terhadapnya. Dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya. Bahkan ia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri yang bernama Absalom. Namun dia merasakan penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Tuhan yang terus-menerus dalam hidupnya. Sehingga Daud mengatakan, "Ia menyegarkan jiwaku." Pengalaman ini disebabkan karena Daud memiliki hubungan yang begitu spesial dengan Tuhan. Ia selalu mencari hadirat Tuhan, dan Tuhan memberikan kekuatan dan kesegaran kepadanya. Yang namanya keletihan atau kelelahan adalah hal yang biasa kita alami sejak bangun pagi sampai mau tidur. Bahkan itu terjadi di sepanjang hidup kita, sejak muda sampai masa tua. Tetapi ada yang namanya keletihan yang bukan karena jasmani, yakni keletihan batin atau jiwa. Keletihan atau kelelahan ini melebihi keletihan secara fisik. Keletihan ini tidak bisa diatasi dengan istirahat atau tidur. Sekalipun kita tidur dalam waktu yang sangat lama, tetapi tatkala kita bangun, tetap saja masih letih. Keletihan ini juga tidak dapat diatasi dengan jalan-jalan, rekreasi, bahkan keliling dunia sekalipun. Keletihan ini disebabkan karena pergumulan hidup yang terus-menerus, yang memeras pikiran sampai masuk ke dalam batin yang terdalam, sehingga kita kehilangan kesegaran rohani. Keletihan ini disebabkan karena ada banyak masalah yang tak kunjung usai, seperti masalah ketidakharmonisan suami dan istri, masalah yang tidak baik hubungan mertua dan menantu, antar saudara, masalah pekerjaan, mendapatkan pemutusan hubungan kerja, atau mengalami usaha yang bangkrut, masalah anak atau orang tua, masalah kesehatan, adanya penyakit dalam hidup kita yang tak kunjung sembuh, masalah ekonomi atau keuangan, sedikit pemasukan atau tidak ada pemasukan, namun pengeluaran jalan terus, masalah pandemi yang berkepanjangan, yang sangat berimbas dalam segala hal, dan masalah-masalah lain dari yang kecil sampai yang besar, dari yang biasa sampai yang luar biasa. Semua itu bisa menjadi penyebab kita kehilangan semangat atau gairah rohani, membuat kita merasa hidup semakin hambar, kosong atau kering. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Masalah adalah bagian hidup manusia yang tidak terpisahkan.
seperti yang diungkapkan Musa dalam Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, masalah-masalah yang kita jumpai bisa membuat kita kehilangan kesegaran rohani. Biarlah teladan Daud menjadi bagian dalam hidup kita. Kita membiasakan diri mencari hadirat-Nya, karena hanya dengan cara itulah kita mengalami kesegaran rohani. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kesegaran rohani. Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.